Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-181 malam. Bapak Ibu, seminggu lagi Natal. Apa yang saat ini Bapak Ibu sedang lakukan? Apakah hari ini Bapak Ibu sore-sore atau menjelang malam baru sampai rumah karena habis mempersiapkan persiapan pelayanan beruntun? Siapa tahu tanggal 25 Bapak Ibu main drama. Tanggal 25 pagi Bapak Ibu paduan suara. Tanggal 25 malam Bapak Ibu asyir. Bapak Ibu, kapan istirahatnya? Apakah Natal tentang kesibukan? Apakah malam ini ketika Bapak Ibu sedang berada di rumah, Bapak Ibu lebih banyak ngedumel, capek, cerita tadi konflik sama teman di gereja, atau Bapak Ibu merasa dijebak tahun ini? Satu pertanyaan untuk kita, seminggu lagi Natal, apakah kita lebih cinta Tuhan? Apakah Natal tahun ini membuat kita lebih mengasihi Tuhan? Saya rasa tiap Natal Tuhan bukan mau disambut. Dia hanya ingin kita yang fokus kepada Dia. Bukan kita yang sibuk-sibuk dan merasa sudah memberikan waktu kita, tapi kita kehilangan Dia. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati, menenangkan jiwa kita untuk malam ini beroase. Ya Tuhan, malam ini kami kembali datang. Mempersiapkan Natal seminggu lagi. Biar Engkau yang menguasai hati kami. Biar Engkau yang menguasai jiwa kami. Jika malam ini Tuhan kami kelelahan, berikan kami kelegaan. Luruskan kembali
tujuan dan motivasi kami. Terima kasih ya Tuhan, biar malam ini kami boleh menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa berkumpul untuk menepi, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Rekan-rekan, malam ini saya pengen mengajak kita untuk merenungkan esensi dari Natal. Tanpa terasa kita bisa melihat suasana kemeriahan Natal dan kesibukan Natal sudah ada di mana-mana. Tapi jangan sampai kita melupakan esensi dari Natal itu. Mari rekan-rekan, saya mengundang kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, yang pertama ayat yang ke-18 hingga 25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan memasuki bulan Desember, saya kira kita mulai bisa melihat kemeriahan Natal ada di mana-mana. Lampu terang benderang dan sebagainya itu sudah menghiasi berbagai tempat. Kalau rekan-rekan lihat di layar rekan-rekan bisa melihat ini suasana Natal tahun ini di Orchard, rekan-rekan. Ini suasana Natal di Garden by the Bay, begitu ya. Nah, rekan-rekan, ini di Changi Airport-nya, rekan-rekan. Dan kalau kita melihat di Indonesia, ini di Central Park, Jakarta. Rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa di mana-mana hari ini suasana terang benderang kemeriahan Natal itu sudah sedemikian terasa, dan bahkan seringkali mall, restoran, tempat hiburan, hotel, dan sebagainya menunjukkan kemeriahan yang tidak kalah, bahkan lebih besar daripada kemeriahan Natal di gereja. Namun rekan-rekan, jika rekan-rekan memperhatikan begitu ya, jika hal ini dibandingkan dengan Natal pertama, kita akan melihat bahwa Natal pertama itu adalah Natal yang begitu biasa, Natal yang sepertinya begitu sederhana, Natal yang hampir sepertinya tidak ada istimewanya begitu ya. Nah, rekan-rekan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa ada kontras yang begitu besar? Rekan-rekan, bukankah sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membuat Natal pertama itu lebih meriah. Tuhan bisa buat Natal pertama itu lebih terang benderang. Tuhan bisa membuat Natal pertama itu lebih semarak. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dalam wujud yang begitu sederhana? Di kandang binatang hanya ada sepasang suami dan istri dengan seorang bayi kecil di palungan, lalu ditemani nanti oleh beberapa gembala yang rendah, yang terlupakan. Kenapa harus sesederhana itu? Karena saya kira Natal yang sederhana yang pertama itu sebenarnya hendak memberikan sebuah pesan bahwa esensi dari Natal itu bukan pada terang benderangnya, bukan pada gegap gempitanya, bukan pada semaraknya, bukan pada hype-nya, tetapi ada sebuah esensi Natal yang memang dinyatakan dalam kesederhanaan, rekan-rekan. Dan bukan hanya itu, saya kira Natal pertama yang sederhana itu hendak mengajar kita untuk fokus pada apa yang utama. Karena saya kira setan sering memakai strategi ini, strategi pengalihan isu.
Karena saya kira setan tidak terganggu, iblis tidak terganggu ketika orang merayakan Natal di mana-mana, ketika orang sepertinya ikut dalam semarak Natal itu, tetapi melupakan esensi sebenarnya dari Natal itu. Karena apa? Karena ketika kita hanya tenggelam dalam hype, tenggelam dari semarak, tanpa benar-benar menghidupi esensi sebenarnya dari Natal, sesungguhnya kita belum merayakan Natal. Merayakan Natal tanpa mengalami dan menghidupi esensinya sama sekali bukanlah perayaan Natal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau begitu, apa esensi dari Natal? Rekan-rekan, hari ini saya pengen mengajak kita untuk melihat ada dua esensi mendasar dari Natal. Ada dua hal yang tidak boleh dilewatkan. Ada dua hal yang sesungguhnya harusnya kita alami dan itulah Natal di dalam hidup kita, rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan, apakah Natal itu, esensi dari Natal sesungguhnya adalah mengalami Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau rekan-rekan memperhatikan bagian Alkitab yang tadi kita baca, kita akan menemukan setidaknya dua kali dalam bagian itu, di ayat 18 dan di ayat 20, ketika malaikat datang kepada Yusuf, dua kali diberitahukan bahwa anak ini berasal dari Roh Kudus. Artinya ini bukan bayi biasa, ini bukan bayi hasil manusia, ini diberikan atau datang dari Allah, rekan-rekan. Bukan hanya sekedar datang dari Roh Kudus begitu ya. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Allah yang beserta kita, bukan bayi biasa, Allah yang beserta. Dan yang menarik adalah misinya. Misinya diberitahukan bahwa bayi ini akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Rekan-rekan, Injil Matius adalah Injil yang ditulis untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi jelas tahu bahwa satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa, yang mampu mengampuni dosa, itu siapa? Allah. Sehingga ketika nama ini diberikan, Allah beserta kita yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, jelas ini adalah atribut-atribut Allah yang dilekatkan pada Tuhan Yesus. Sehingga secara sederhana sebenarnya malaikat mau memberitahu kepada Yusuf, Yusuf, bayi yang dikandung ini adalah Allah. Jesus Christ is God. Nah, saya kira rekan-rekan, inilah esensi dari Natal itu. Bayi yang datang ke dunia ini adalah Allah. Namun yang jadi pertanyaan adalah apa implikasinya kalau bayi ini adalah Allah? Konsekuensi dari kehadiran Kristus sebagai Allah dalam hidup Yusuf itu harus membuat Yusuf menyerahkan kendali penuh atas hidupnya kepada Allah. Karena bayi yang hadir dalam keluarga mereka nanti ini adalah Allah, Kristus itu, maka Yusuf harus belajar menundukkan diri dan menyerahkan kendali penuh hidupnya kepada Allah. Rekan-rekan, hari ini terlihat dari bagaimana Yusuf akhirnya harus mengurungkan niat menceraikan Maria. Yusuf harus diatur untuk nanti harus kemana, lari kemana, dan sebagainya. Bahkan kalau rekan-rekan lihat, Yusuf harus belajar menyerahkan hak untuk menamai anak ini. Rekan-rekan, menamai anak adalah hak dari seorang ayah sebenarnya dalam kebudayaan Yahudi. Namun karena ini yang lahir adalah Allah, maka Yusuf bahkan harus meletakkan hak itu dan menyerahkannya dan mengizinkan Allah yang mengaturnya. Rekan-rekan, konsekuensi dari kehadiran Allah dalam hidup Yusuf adalah Yusuf harus belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Natal sesungguhnya esensinya adalah sebuah panggilan untuk kembali dalam desain awal kita sebagai ciptaan, yaitu hidup dalam ketundukan dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Rekan-rekan, manusia berdosa adalah manusia yang berusaha untuk memberontak dari desain ini. Manusia yang mau menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Manusia yang meninggalkan Tuhan dan mau mengatur hidupnya sendiri. Dan di Natal, justru panggilan untuk bertobat. Panggilan untuk ayo,
Kembali pertuhankan Tuhan. Kembali izinkan engkau, Tuhan memulihkan engkau hidup dalam desain ciptaan. Desain ketundukan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Tanpa mengalami ini, kita tidak mengalami Natal sama sekali. Rekan-rekan, sesungguhnya ini bukan hanya terjadi pada Yusuf. Kita bisa melihat ini juga terjadi pada Maria. Maria harus menyerahkan hak atas hidupnya kepada Allah dan berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, jadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki. Rekan-rekan, Natal sekali lagi adalah sebuah panggilan Tuhan untuk kita kembali pada desain awal sebagai ciptaan. Hidup dalam ketundukan kepada Allah. Karena itu sesungguhnya Natal adalah sebuah ancaman juga, rekan-rekan. Ancaman dan gangguan besar bagi manusia berdosa yang mau menjadi tuan dan raja untuk hidupnya sendiri. Itulah sebabnya Natal mengancam sekali buat Herodes, rekan-rekan. Karena Herodes mau menjadi tuan, raja atas hidupnya. Rekan-rekan, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Rekan-rekan, entah kita mau merayakan Natal dari awal Desember ini sampai akhir Desember, setiap hari perayaan Natal sekalipun, jika kita tidak kembali pada esensi mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Ia berhak memerintah atas hidup saya hidup untuk menaati Dia, saya hidup untuk mengerjakan apa yang Dia mau, maka sesungguhnya Natal tidak lebih dari sekedar pesta pora, perayaan, aktivitas yang tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Sesungguhnya Natal harus menjadi satu momen ketika bagi kita untuk melihat kembali. Benarkah kita sudah merajakan dan menuhankan Kristus sepenuhnya dalam hidup kita? Karena saya tidak tahu sudah berapa kali engkau dan saya merayakan Natal. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah setiap tahun Tuhan mendapati engkau dan saya makin mengasihi Dia dengan cara menaati Dia sebagai Tuhan? Saudara, adakah perintah-perintahnya yang dengan sengaja kita lewatkan hari ini? Dengan sengaja kita abaikan seolah yang memberi perintah itu tidak penting dan tidak berhak memerintahkannya kepada kita? Saudara, untuk siapa engkau dan saya hidup mengabdi hari ini? Adakah Tuhan mendapatkan pengabdian hidupmu dan hidupku? Sekali lagi rekan-rekan, ini esensi Natal yang pertama. Kristus adalah Tuhan. Who is the King of your life? And who are you living for? Mari kita masuk ke yang dua, rekan-rekan. Apakah esensi Natal itu? Esensi Natal sesungguhnya adalah Jesus Christ. Bukan hanya Tuhan, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Bagian Alkitab ini dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Rekan-rekan, saya kira ide Immanuel bukan sebuah ide yang gampang. Bagi orang Yahudi pada waktu itu ini adalah sebuah ide yang menggentarkan. Karena apa? Bagi mereka Allah Yahweh itu adalah Allah yang kudus, Allah yang kalau kita mendekat kepada Dia, kita akan mati karena kita adalah manusia berdosa, api yang menghanguskan. Sehingga ketika mendengar Allah beserta kita, rekan-rekan, saya kira ada sebuah kegentaran yang berbeda. Bagaimana mungkin Allah itu mau beserta dengan kita? Bagaimana mungkin kita bisa hidup erat dan dekat dengan Allah? Tetapi sesungguhnya itulah esensi Natal. Rekan-rekan, jika memperhatikan di dalam Natal itu Allah menyatakan diri dalam wujud bayi. Kenapa bayi? Tidak ada ancaman. Bayi itu wujud yang lemah, yang tidak bisa menolak siapapun yang datang kepada Dia, wujud yang ramah, wujud yang sepertinya tidak berdaya, wujud yang mau erat dengan siapapun. Seolah-olah Allah mau memberitahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus di Natal dalam wujud bayi itu adalah sebuah kedatangan untuk berelasi, bukan sebuah ancaman, bukan sebuah penghakiman. Kristus datang untuk memulihkan relasi. Kristus datang untuk dekat dengan umatnya. Kristus datang untuk memulihkan relasi yang rusak dari manusia berdosa dengan Tuhan. Natal berbicara soal
Allah yang menyeberang sedemikian jauh demi kasihnya kepada umatnya. Allah yang menyeberang sebegitu jauh, menyerahkan semua yang ia bisa dan harus serahkan untuk penebusan dosa manusia, sehingga manusia dapat hidup kembali dalam persekutuan dengan Dia setelah sebelumnya dosa merusak persekutuan itu. Karena itu rekan-rekan, Natal sesungguhnya berbicara soal Allah yang mau memulihkan relasi. Namun bagaimana cara relasi itu dipulihkan? Palungan bayi Yesus hanyalah langkah pertama, di mana Yesus akan melanjutkannya sampai ke atas kayu salib ketika ia menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian, korban penebusan yang membenarkan manusia berdosa yang percaya kepadanya, sehingga manusia berdosa itu dapat kembali hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Natal karena itu adalah sebuah undangan, rekan-rekan. Sebuah undangan untuk hidup kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebuah undangan untuk diperdamaikan dengan Allah. Saudara, pada tahun 2008 yang lalu ada seorang pria dari Jepang yang memakai waktu 6 bulannya untuk menempuh jarak 7.000 kilometer mengelilingi pulau-pulau yang ada di Jepang. Lalu selama 6 bulan dia mengelilingi 7.000 kilo, menjalani 7.000 kilometer itu, dia mengcapture setiap momennya itu dengan Google Earth. Lalu ternyata capture-nya itu adalah tulisan ini, rekan-rekan. Marry me. Dan setelah 6 bulan dia menunjukkan capturean ini kepada pacarnya waktu itu dan memintanya untuk menikahinya. Kan sometimes kalau kita memikirkan begitu ya, ada ya orang yang sekurang kerjaan itu begitu ya. 6 bulan 7.000 kilometer hanya untuk membuat tulisan ayo nikahin aku. Tapi saudara, sesungguhnya ini bukan ide yang terlalu gila, karena ada yang jauh lebih gila. Allah berinkarnasi menjadi manusia, menjadi bayi yang kecil. Allah menembus dari kekekalan kepada kefanaan. Allah mengambil rupa hamba. Allah menjadi manusia, merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demi bisa hidup bersama dengan kekasih hatinya. Bisa hidup bersama dengan mempelai wanitanya. Bukankah itu kegilaan yang lebih besar? Saudara, itulah Natal. Allah datang menyatakan kasih-Nya karena Ia mau hidup bersama dengan kita, umat-Nya yang berdosa. Sekalipun engkau dan saya mungkin sudah berkali-kali merayakan Natal. Pertanyaannya, apakah hari ini engkau hidup dalam keakraban dan keintiman dengan Allah? Saudara, mungkin sepanjang bulan ini kita bisa merayakan berkali-kali kebaktian Natal. Namun yang jadi pertanyaan adalah, seberapa dekat engkau dengan Dia? Seberapa engkau merindukan Dia? Apakah hidup bersama Dia mewarnai hari-harimu? Atau sesungguhnya Tuhan seringkali terlupakan, kasih kita kepada Dia itu tidak terbukti, tidak ada wujud nyatanya? Saudara, sekali lagi, sesungguhnya bagaimana hidupmu dengan Tuhan? Jika Natal adalah tentang Allah yang datang untuk mendamaikan relasi, sehingga kita bisa kembali hidup dalam keeratan dengan Dia, sudahkah engkau mengalami hidup yang didamaikan dan dekat dengan Tuhan itu? Jika belum, pakailah kesempatan Natal ini. Nikmati dan alamilah esensi dari Natal itu. Rekan-rekan, sekali lagi, di awal-awal Desember ini, sebelum lebih banyak lagi perayaan Natal yang kita jalani, sebelum lebih banyak lagi kesibukan Natal, sebelum kita tenggelam dalam hype Natal yang mungkin bukan esensinya, saudara, ingatlah dua hal ini. Pertuhankan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, dan hiduplah dalam persekutuan erat dengan Dia. Itulah Natal. Sekarang mari kita tunduk kepala, kita berdiam di hadapan Tuhan. Mari lihat hidup kita.
seberapa kita mempertuhankan Kristus, dan seberapa kita hidup dalam kedekatan dengan Kristus. Mari kita berdiam. Tuhan, kami datang dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang datang untuk menjumpai kami. Engkau Allah yang datang untuk hidup dekat dengan kami. Tuhan, ajar kami untuk mendekat kepada Engkau, senantiasa mempunyai kerinduan akan Engkau, dan belajar bersekutu dengan Engkau. Namun Tuhan senantiasa ingatkan kami juga bahwa Engkau adalah Tuhan. Ampuni kami jika ada banyak bagian dalam hidup kami yang belum sungguh-sungguh kami abdikan kepada Engkau. Yang masih kami pegang erat-erat dan kami belum berani persembahkan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan dengan ketidaktaatan kami. Ampuni kami Tuhan dengan pemberontakan kami kepada Engkau. Tuhan, di Natal ini kami mau kembali mengalami Engkau, kedaulatan-Mu, dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Yesus. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord